Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya dalam program ini. Nah, kali ini kita akan berbicara topik tentang kalimat. Nah, dalam tataran kebahasaan, kalimat menjadi unsur atau bagian atau level dalam bahasa yang sering dibahas dan dikaji. Nah, oleh karena itu, dalam membicarakan kalimat, kita harus memahami prinsip dasar sebuah kalimat, ya, konsepnya, dan bahkan nanti jenis-jenisnya Anda bisa perhatikan seperti yang ada di dalam slide. Nah, prinsipnya begini, kita harus berbicara sebenarnya kalimat itu apa, bagaimana penggunaannya. Kalau kita merujuk kepada definisi, mungkin bisa kita katakan kalimat adalah satuan bahasa gramatikal yang sudah memiliki struktur subjek predikat. Nah, itu benar karena apa? Karena kalimat itu paling tidak memiliki ide subjek predikat, artinya sudah memiliki kemampuan gagasan yang disampaikan melalui subjek predikat. Namun kalau kita nanti berbicara jenis-jenis kalimat, ternyata analisis kalimat itu, definisi itu tidak juga acak, ya, masih bisa kita pakai. Misalnya, kalau kita menggunakan satu kata, apakah itu sebuah kalimat? Misalnya saya mengatakan ada orang yang sedang masuk di dalam kamar saya, lalu saya tiba-tiba mengatakan pergi, satu kata, pergi. Nah, apakah itu sebuah kalimat? Nah, ini yang perlu kita klarifikasi konsep definisi kalimat. Nah, kalimat dari lihat struktur itu bisa kita katakan minimal strukturnya subjek predikat. Tapi perlu kita pahami bahwa kalimat itu juga harus berkaitan dengan apakah intonasi kita sudah final atau tidak, apakah intonasi kita sudah berat atau tidak. Karena dengan adanya intonasi, penjelasan tentang makna, tentang gagasan yang kita sampaikan melalui kalimat itu akan terlihat. Nah, jadi satu kata yang saya katakan pergi itu adalah kalimat kalau memang si antara orang yang saya minta pergi itu mengerti tentang apa yang saya katakan, itu kalimat. Karena kalimat adalah gagasan atau ide yang memang antara saya dengan yang mendengarkan kalimat saya itu mengerti. Sehingga definisi-definisi kalimat yang diberikan oleh pakar-pakar ahli bahasa yang sudah saya bubuhkan di dalam slide, ya. Misalnya Krida Laksana Murti, ya. Anda boleh melihat beberapa definisinya. Goris Kerap juga sudah memberikan batasan kalimat di sana. Nah, itu bisa kita gunakan tergantung pada konteksnya. Nah, dan bahkan Hasan Alwi mengatakan sebuah intonasi final yang memang sudah mengerti pikiran utuh. Nah, itu juga bisa dikatakan sebuah kalimat. Nah, artinya apa? Kalimat yang memang bisa dipahami secara umum seperti itu. Karena selama ini ketika orang berpikir kalimat, maka selalu berpikir gramatikal. Nah, itu sebenarnya kurang utuh. Ketika kita berbicara kalimat, sebenarnya ada minimal 3 hal yang perlu kita pahami tentang kalimat. Misalnya kalimat itu dibicarakan dari sisi fungsi. Nah, biasanya orang-orang berbicara tentang kalimat selalu akan berbicara tentang fungsi. Nah, fungsi itu apa? Misalnya subjeknya bagaimana, predikatnya bagaimana, objeknya bagaimana, pelengkapnya bagaimana, dan bahkan keterangannya. Tidak salah, tetapi kalau kita menganalisis kalimat, hanya yang dilihat dari sisi fungsi. Padahal ada 2 bagian hal lagi yang perlu kita ingat dari bagian kalimat. Misalnya dari sisi bagian kategori. Kategori maksudnya apa? Bagian kategori ini akan berbicara bagian kategorinya itu apakah bagian kategori kata dan frasa dan bahkan klausa. Nah, ini yang sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di dalam diksi dan pembentukan kata, dan bahkan nanti dalam satu topik yang khusus tentang ini frasa dan jenisnya. Nah, di sana saya sudah jelaskan bagaimana konsep itu. Nah, semoga nanti Anda bisa membuka videonya kembali terkait dengan itu. Artinya apa? Untuk membahas sebuah kalimat, maka kita harus melihat bagaimana unsur-unsur kategori yang membentuk kalimat itu. Apakah kategori kata? Nah, kata itu kan jenisnya banyak seperti yang sudah saya jelaskan, dan frasanya jenisnya seperti apa, itu juga akan terlihat. Nah, oleh karena itu kita akan melihat seperti itu. Nah, bagian yang ketiga yang perlu juga diperhatikan dalam sebuah kalimat adalah dari unsur peran. Nah, di dalam peran juga saya sudah jelaskan di dalam slide atau video frasa dan jenisnya. Di sana sudah dijelaskan bagaimana sebenarnya bagian-bagian yang terkait dengan konsep-konsep penggunaannya. Nah, misalnya kita mengetahui perannya itu, apakah perannya sebagai pelaku, misalnya perannya itu sebagai yang
sebagai target atau perbuatan misalnya, atau peran sebagai objek, atau peran sebagai apa, keterangan atau pemberi waktu misalnya. Nah, itu peran-peran yang ada dalam kalimat. Dengan mengetahui peran-peran yang ada dalam kalimat, kita mengetahui misalnya siapa yang melakukan, apa yang dilakukan perbuatannya, lalu objeknya, sasarannya apa, targetnya apa, dan kemudian kapan dilakukan. Nah, itu bisa kita lihat. Karena untuk menganalisis kalimat itu ada 3 hal itu ya. Saya tegaskan, yang pertama dari sisi fungsi, yang kedua dari sisi kategori, yang ketiga itu dari sisi peran. Nah, itulah yang perlu kita pahami untuk menganalisis kalimat, dan bahkan jenis-jenis kalimat apapun itu bisa kita lihat. Nah, terkait dengan jenis kalimat, secara umum memang ada 2 pembagiannya ya, yaitu apa yang disebut dengan pembagian dari sisi pola ya, ada yang disebut kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Nah, ketika kalimat tunggal itu berarti nanti struktur fungsinya hanya tunggal ya, hanya sederhana, misalnya hanya satu subjeknya, satu predikatnya, satu objeknya, dan satu keterangan. Di dalam kalimat majemuk tidaklah demikian, lebih kompleks lagi, karena bisa jadi di dalam kalimat itu sudah terdiri misalnya 2 subjeknya, misalnya 2 objeknya, atau bahkan yang lain juga predikatnya 2. Nah, misalnya saya contohkan, katakanlah ketika kami sedang belajar bahasa Indonesia ya, mahasiswa UPH sedang libur misalnya. Nah, itu ada 2 subjek di sana, yaitu kata kami dan mahasiswa UPH. Nah, itu bisa kita analisis di dalam konsep untuk melihat bahwa kalimat itu adalah kalimat majemuk. Nah, itu bisa Anda gunakan dan Anda terapkan untuk menganalisis sebuah kalimat dengan contoh-contoh yang ada di slide ya. Jadi ketika kita menganalisis kalimat, maka kita tidak boleh melupakan hanya menganalisis kalimat itu berdasarkan fungsi saja, atau misalnya berdasarkan perannya saja, atau hanya berdasarkan kategori. Supaya lengkap seperti yang ada di slide, Anda baca, boleh lihat di tabelnya, di sana sudah saya sampaikan. Ada 3 hal yang perlu kita analisis, dan bahkan nanti kalau mau menganalisis kalimat sampai pada jenis kalimatnya seperti apa harus kita ketahui. Nah, disinilah pentingnya untuk kemampuan kita menganalisis kalimat. Apa manfaatnya? Saya kira ketika kita nanti akan menulis kalimat-kalimat kita, dan bahkan nanti ketika Anda mempelajari paragraf, Anda bisa melihat bahwa paragraf yang baik itu tentu terkait dengan kalimat yang kita gunakan. Nah, kemampuan kita untuk menulis itu tentu akan dipengaruhi bagaimana kalimat-kalimat kita. Dengan catatan, kalimat-kalimat kita harus kita kuasai terlebih dahulu jenisnya bagaimana. Sehingga waktu kita ingin menulis paragraf nanti, maka jenis-jenisnya akan sangat baik. Nah, saya kira ini penjelasan sederhana, dan Anda boleh baca contoh-contoh yang ada dalam slide yang sudah saya berikan. Semoga ini akan membantu memahami bagaimana kalimat itu bisa dianalisis dengan baik. Jadi pemikirannya bukan hanya berdasarkan fungsi saja, tapi berdasarkan kategori ya, berdasarkan juga perannya harus kita analisis, dan bahkan jenis-jenis kalimat apapun bisa kita kerjakan melalui analisis kalimat seperti ini. Oke, saya kira kita bisa nanti berdiskusi lebih lanjut di dalam forum kita, dan bahkan di dalam tatap muka kita bisa kita bicarakan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Selamat pagi dan terima kasih.